Di technical pun juga terlihat di sini memang Antam sendiri masih terjebak ya masih ditahan resistnya di 13 2910 ya. Jadi kalau break 2910 targetnya bisa menuju 2950 sampai dengan targetnya 3150 minimal ya untuk jangka. Bisa aja kalau dilihat kalau kita korelasi dengan rupiah ya, kita lihat misalnya Bank Mandiri, BCA maupun ini ya harus kita lihat ekspektasi dari inflasi. Iya. Kalau masih 16.000 ya berat ya, bisa ke new all time high lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari barang baku produsen emas ada Antam, lebih ke arah akumulasi buy. Kemudian dari sisi supportnya di 2820, resisten hingga ke 3140. Dari perbankan big cap BMRI tampaknya lebih direkomendasikan akumulasi buy, supportnya di 4.800, resisten hingga ke 5.300. Kemudian koin trading buy di 2.260, resisten hingga ke 3.000. Hari ini saham koin kembali melesat signifikan. Sementara dari properti ada LPKR lebih ke arah trading buy, supportnya di 115, resistennya hingga ke 170. Ya, ada Antam, BMRI, koin, dan LPKR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk Antam Pak, dari sisi teknikal, usai meninggalkan level 3.000-an dalam beberapa hari terakhir, tampaknya Antam cukup sulit untuk balik kembali Pak ke level 3.000-an. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan dengan akumulasi buy, Pak Andri? Ya, sebenarnya Antam sendiri kan kalau lihat dari komoditasnya ya, komoditas emasnya kan sebenarnya kan masih range trading ya, emas antara 3.405 dolar per troy ounce sampai dengan kemarin terendahnya 33. Jadi artinya juga masih lemah ya, jadi maksudnya belum ada initial breakout untuk saham-saham emas, terutama Antam. Nanti cuma juga kan kita lihat emas Antam ini kan ada nikelnya sekarang masih di bawah 15.000 dolar per metric ton, jadi artinya juga agak berat ya. Yang bagus tuh kalau kita lihat ekspektasinya emas naik di atas 3.400 dolar per troy ounce, tambah nikel naik di atas 16.000, itu mungkin mobil momentum. Di technical pun juga terlihat di sini memang Antam sendiri masih terjebak ya masih ditahan resistnya di 2910 ya. Jadi kalau break 2910 targetnya bisa menuju 2950 sampai dengan targetnya 3150 minimal ya untuk jangka. Tapi kalau lihat momentum sekarang dari isu dari The Fed sendiri akan memangkas suku bunga, ya, saya pikir kan ini good news juga untuk gold, juga untuk ke depannya. Jadi saya pikir ya mau nggak mau juga Antam pasti akan terangkat es. Soalnya kan dan hari ini pun juga saham-saham emas yang lainnya ya, contohnya kayak PSA, Arci, juga kita lihat MDKA juga menguat juga. Jadi artinya mau untuk kalau Antam kita lihat ya harga komoditasnya memang bagus untuk menjalankan nanti The Fed meeting nanti. Ya. Akumulasi di level berapa Pak dengan penutupan 2870 hari ini? Ya sebenarnya sih kalau lebih amannya sih bisa cicil beli, tapi lebih aman sih nunggu break di atas 2910 ya untuk Antam. Oke. Buy and breakout ya Pak? Ya, buy and breakout karena nunggu demand masuk. Baik, ada peluang tidak Antam kembali ke 3.500-an kembali? Bisa, tapi kemungkinan di atas bulan September ya. Kalau untuk satu bulan ini saya pikir mungkin masih di bawah 3.000, masih di bawah 3.300 sampai 3.500 ya. Baik, sampil yang pertama ada Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampil yang kedua, ada BMRI, perbankan big cap. Tadi sudah kita coba ulas BBRI. Pak Andri, pertimbangan mungkin Pak untuk BMRI masuk ke dalam saham pilihan dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya Pak Andri? Yang pertama, kalau Mandiri sendiri termasuk saham terlemah ya di antara blue chip untuk banking ya. Misalnya 2 tahun terakhir kan terlihat return Mandiri itu selalu the best ya di antara bank Himbara maupun juga bank BCA. Jadi di atas 40% ya, itu belum termasuk dividen. Tapi kalau tahun ini terlihat ini agak lemah ya, mungkin dari sisi fundamentalnya yang tidak mendukung ya. Tapi kalau lihat sekarang ini emang ya, kenapa saya pilih ini kan emang termurah ya di returnnya, karena kan kalau lihat secara year to date ya returnnya masih sekitar minus 17%. Jadi kalau beli di bulan awal Januari ya sekarang ini masih minus 17%. Ini juga memberikan peluang juga sekarang momentumnya lagi bagus, asing mulai masuk. Ini juga memberikan momentum ya untuk bisa break di atas 5150 sampai 5.300 untuk jangka pendeknya. Bagaimana Anda melihat peluangnya
paling tidak mencoba mendekati level tertinggi sebelumnya, Pak. Ketika dari indeks harga saham gabungan menembus rekor terbaru, biasanya kontribusi perbankan ini cukup signifikan. Namun berbeda dengan beberapa pekan terakhir ketika ISG menembus intraday tertinggi, kontribusi dari perbankan big cap tidak begitu signifikan. Yang pertama juga dilihat dari rupiah juga ya. Rupiah juga ada 19.000 berat ya, saham-saham banking untuk bisa perform. Bisa aja kalau dilihat kalau kita korelasi dengan rupiah ya, kita lihat misalnya Bank Mandiri, BCA maupun ini ya harus kita lihat ekspektasi dari inflasi. Iya. Kalau masih 16.000 ya kayak berat ya, bisa ke new all time high lagi ya. Kecuali kalau rupiah balik lagi ke di bawah 15.000 atau 14.000 mungkin bisa. Jadi kalau saya sih beberapa kali kita lihat bikin target untuk indeks dan juga sektor finance, jadi kita lihat rupiah ya. Kalau rupiah masih di atas 16.000, akhirnya saya pikir agak berat ya. Bahkan untuk menuju ke 6.000 pun untuk Mandiri pun agak berat. Baik. Lihat dari sektornya pun, finance itu sekarang masih termasuk yang terlagging ya, terlemas. Jadi sama mirip polanya dengan dengan industrial, dengan transportasi dan lain-lain. Jadi saya pikir itulah makanya pasar lebih cenderung untuk kemarin memburu saham-saham konglomerat dulu dibandingkan saham banking di blue chip ini yang kecuali itu dari sentimen yang kurang bagus. Ya, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada koin emiten pendatang baru, Pak. Hari ini posisinya menguat signifikan kembali, 24,61% di 2380. Sama-sama tercatat bersama dengan CDIA, tampaknya koin dari sisi teknikalnya sedikit lebih tangguh dibandingkan dengan CDIA. Bagaimana Anda melihat capaian CDIA dan trading buy di level berapa untuk koin? Ya, kalau lihat sebenarnya sih dulu pernah saya bilang waktu di sini juga kan, astro cycle-nya sendiri koin dan juga CDIA itu listingnya tanggal 9, tanggal 8 sampai 9 Juli itu good untuk medium term juga untuk long term-nya. Kenapa? Jadi yang pertama memang kita sarankan untuk hold sampai September. Dan tapi sampai sekarang masih rally dan the next juga CDIA nanti akan rally lagi. Cuman ya saya pikir kemudian. Kenapa saya pilih CDIA koin dibanding CDIA? Karena koin sendiri kan ini kan salah satu bursa virtual aset kripto ya. Kripto sekarang ini lagi booming. Jadi puncaknya kripto untuk saat ini itu di tahun 2025 ini. Ini juga memberikan keuntungan juga untuk transaksi juga daripada customer-nya untuk di tahun 2025 ini pendapatan dari koin sendiri karena dia mempunyai bursa kripto. Ya, untuk tahun 2006 dan lain ceritanya karena kan akan masuk. Jadi saya pikir ini memberikan momentum. Ya saya pikir untuk target teknikalnya pun sama karena setelah ada break 2290 kemarin terendahnya 1.500. Jadi kalau kita tambahkan 800 poin 2290 tambah 800 jadi targetnya minimal 3.000 sampai 3.100 untuk jangka menengah ini ya. Jadi yang pertama karena juga sentimen globalnya juga kripto lagi booming ke tahun ini, tambah dua juga technical breakout-nya, tambah juga yang ketiga juga flow-nya cukup bagus ya. Karena saya pikir flow-nya secara bandarmologinya pun juga masih bisa stabil ya, dipertahankan sejak meskipun dia menyentuh sampai ke 1.500-an. Baik. Dari koin kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Andri, dari properti hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Saya baru lihat, Pak, posisi penutupan LPKR penguatannya sangat signifikan sekali di 34,34%. Apakah ini sesuai dengan prediksi sebelumnya atau penguatannya lebih dari ekspektasi, Pak, untuk LPKR? Ya, sebenarnya sih kalau LPKR sendiri emang hari ini sempat rally tadi ya, kita kan sebelum reject ya. Jadi karena ada rekomendasi dari sebuah sekuritas karena targetnya di atas 150. Tapi tanpa itu pun kita lihat emang sektor tadi saya bilang kan, sektor finance juga sektor properti ini satu sektor yang lagging ya, yang terlambat naiknya, yang tertinggal lah jadi artinya. Jadi mau tidak mau pasar sekarang dengan kondisi sekarang market yang lagi mahal, dia indeks mendekati 8.000, mau tidak mau pasar sekarang memburu saham-saham murah, contohnya di saham di grup Lipo. Jadi cuma LPKR, tapi karena sekarang ini naik juga tadi MPLPL juga tadi 18%, FFA juga LPCK juga Link juga naik. Jadi artinya ini konglomerat ini yang telat kemarin mulai bangkit nanti. Kita pilih LPKR ya karena sentimennya dari properti dan juga dari efek dari BI juga yang lagi turun. Jadi ini juga dimanfaatkan oleh grup Lipo juga untuk bisa menguat secara teknikal maupun juga secara fundamentalnya. Oke, akumulasi buy di level berapa, Pak, untuk LPKR? Tapi trading buy aja, jadi meskipun kemungkinan kalau saya lihat besok mungkin akan gap up ya, setelah itu turun. Jadi saya pikir itu ketika turun dengan kita bisa akumulasi ya, karena ini masih wave 3, jadi masih aman kalau secara wave. Jadi masih ada nanti new high lagi. Dia targetnya sendiri kalau kita lihat di sini masih bisa ke 140 sampai 170 ya untuk jangka pendeknya ya. Baik, level untuk ketika koreksi sehat nanti, akumulasi buy di level berapa, Pak Andri? Ya sebenarnya kan kalau lihat di PKR sendiri
Ya kan resisten sendiri kan 145, supportnya 100. Jadi kalau ada penurunan di bawah 125 ya, kan support terdekatnya support 125 sampai 115. Saya pikir itu bisa untuk aja. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, BMRI Coin, dan LPKR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat terbatas di 0,87%. Setelah secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini IHSG menguat di atas 1%. Level penutupan di 7.926,907, di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 7.951,978. Level terendah di 7.915,054 dan secara keseluruhan indeks harga saham gabungan ini menguat di sepanjang perdagangan hari ini. Sepekan terakhir menguat di 0,36%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 ditutup menguat di 0,89%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,11%, LQ45 juga menguat di 0,81%. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Grafis selanjutnya, properti jauh memimpin penguatan, di mana melesat di 3,65%. Beberapa saham hari ini mengalami kenaikan signifikan. Infrastruktur juga menguat di 2,61%. Ada Telkom hari ini juga naik signifikan. Kesehatan melemah di 0,40%. Konsumsi primer juga tertekan di 0,23%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Perbankan Big Cap BBRI di 4210 penutupan, Koin di 2380, MTEK di 1380, dan CBDK di 6850. Di mana keempat saham ini sudah kita bahas tadi. Dan grafis yang terakhir, saham-saham yang masih mencatatkan pelemahan yang masuk dalam deretan top loser di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Ada Adaro melemah ke 1740, WNTR tertekan ke 25.225, SML melemah di 470, dan Goto ditutup melemah di 60 rupiah per saham. Update penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Masih ada beberapa, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas. Ada Bapak Martin dari Jakarta menanyakan Dewa, Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Pak Andri, hari ini menguat di 2,73% di 226. Ya, kalau Dewa sendiri memang secara teknikalnya jangka pendeknya masih konsolidasi ya. Jadi emang bagusnya sih mendingan cicil beli ya, karena kalau lihat secara teknikalnya selama masih di atas 208 ya, targetnya masih bisa di atas 244 sampai 300 ya untuk Dewa ya. Jadi kalau dilihat sih emang cycle-nya Bakri ini emang naik nanti bulan September ya. Jadi emang saya pikir ya bisa dimanfaatkan, tapi kalau untuk mau masuk trading mendingan tadi yang saya jadi buat yang saham-saham sudah breakout duluan ya. Kalau ini kemungkinan butuh 1 sampai 3 hari lagi untuk breakout di atas 243 berat. Baik. Ya, mending kalau saya lihat yang mendingan kecil beli di dekat di 200 sampai 210, atau kita buy breakout di atas 244 untuk Dewa. Selanjutnya Jasa Marga, Pak. Ada 2 penanya. Bapak Yohan dari Jakarta, Jasa Marga sudah profit di 3.000. Kemudian ada Bapak Novan dari Jakarta. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ya, dari Jakarta. Jasa Marga sudah di 3.330. Sudah profit, Pak, dua-duanya. Tapi untuk Pak Novan masih tipis di 330 masuk. Sementara Bapak Yohan dari Jakarta di level 3.000. Resisten selanjutnya. Ya, kalau Jasa Marga sendiri sebenarnya sudah oversold ya, sudah oversold, jenuh jual, ditambah juga saya juga sudah bottoming wave 5-nya sudah selesai, harusnya rebound dulu, divergence juga, jadi artinya sudah weak bearish ya, jadi artinya akan muncul minat beli, jadi seharusnya bisnis bisa menuju di atas 3540 ya, sampai dengan ada 38 ya, jadi kalau mau sabar mau hold di antara 3540 sampai 38 mungkin agak lebih panjang ya. Mungkin. Baik. Kita ke Demak, Pak, ada Bapak Lufri. MBMA, average-nya di 440 nyangkut.
Ya kalau untuk saya bilang tadi kalau ini bisa bisa di hold ya 3450 sampai 3800 untuk jasa marga. Baik. Bapak Lutfi dari Demak, Pak. MBMA, average di 440. Oh MBMA ya. Ya, Kalau MBMA sih masih cycle-nya maksudnya ada sekali lagi turun ya. Jadi dia 404 karena wave 5-nya belum selesai ini koreksi ini kemarin rebound ke sampai 440. Ya kalau dilihat dengan hold aja ya karena memang di sini masih ada gap di 460 sampai dengan di sini ada 520. Ya. Jadi untuknya pendek agak rawan di bawah 402 sampai 380 untuk beli lagi. Targetnya 10 sampai 520. Baik, Kesam Prayogo Pangestu, Pak Andri, ada brand Bapak Cangkring, Bapak Rifai dari Cangkring maksudnya Rembang, brand punya di 8475, profitnya sudah besar, apakah boleh tambah muatan? Kemudian brand juga ditanyakan, saya akan coba cek ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi, peluang ke 10.000 kembali. Analisisnya untuk brand, singkat saja Pak. Ya kalau berarti ini salah satu saham yang kami memicu nanti mendorong nanti indeks kita di atas 5.000 lagi. Jadi kalau lihat kalau kita beli itu berarti emang seharusnya dia bisa break di atas 9450. Jadi yang kalau lihat memang ini brand sendiri targetnya di atas 9450 sampai dengan 10.600 ya. Kan itu ada target intraday-nya di 10.500. Jadi kita hold karena ini masih wave 3 jadi artinya masih bisa dimanfaatkan untuk trading ya karena ini salah satu saham yang menjadi pendorong nanti indeks ke 8.000. Oke, Bapak Inder dari Bali menanyakan cuan Pak. Sudah cuan di 1154, hari ini ditutup melemah 1630. Masih bisa di hold resisten selanjutnya Pak Andri? Ya kalau cuan sih saya pikir lebih beda ya mungkin nasibnya. Mungkin jangka pendek masih bisa di hold tapi kalau untuk yang menengah ya saya pikir masih karena biasa di habis stock split ya biasanya kita tunggu dulu di atas 795 sampai dengan target berikutnya 2300. Tapi kalau untuk cuan sih saya pikir lebih bagusan brand ya. Yang hanya tapi kalau jangka pendek cuan masih bisa dimanfaatkan untuk presnya di 1795. Oke, kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Bu Lili. Terima kasih sudah berpartisipasi. SCMA, Pak, sudah ambil posisi di 300. Sekarang buy lagi di 332. Penutupan hari ini 336. Analisisnya untuk SCMA. Ya, SCMA sendiri hati-hati ya. Ini kan ini peak-nya wave 3, jadi artinya sekali turun tidak cukup lumayan ya nanti. Nah, sini juga tadi sempat ada rejection dari 356, tadi closing 316. Ya. Jadi kalau untuk swing ya, saya pikir untuk short term di atas 300 supportnya masih bisa di hold ya. Selama masih support yang terjaga 300 masih aman. Baik. Dan ini masih wave 3 jadi artinya kalau untuk wave 5-nya berarti bisa 900 sampai 500. Jadi kalau jangka menengah bisa di hold. Untuk jangka pendek ya kita lihat dijaga support. Oke, terakhir singkat saja Pak untuk Adaro sudah beli di 1760 kemudian baru masuk. Ada Clay dari Bandung dan Fafikri dari Jakarta. Singkat saja untuk Adaro. Ya Daro memang sama juga seperti saham yang lainnya call ya, emang belum bagus ya karena memang dari call-nya sendiri memang masih konsolidasi, jadi emang cycle sendiri call itu emang September ya. Dan kalau untuk akhir Februari ini akhir Agustus ini saya pikir ya memang cicil beli aja karena kemungkinan dia jadi harusnya bisa di bawah 1730 sampai 1600 untuk kita cibli. Oke, ada Bapak Fikri di Jakarta, ada Clay dari Bandung, Jawa Barat, dan tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak Andri.